Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Revo Cahyono di Ethnic Indonesia live streaming malam ini. Ini adalah malam yang spesial karena kita adalah seperti biasanya malam hari Kamis ya, malam Jumat. Kita akan cerita-cerita sedikit dan sharing-sharing seputar dunia apa ya, spiritual, seputar cerita-cerita yang seru, dan juga malam ini saya nggak sendirian, saya ditemani sama Raden Pasha. Gimana Mas, kabarnya Mas? Baik. Boleh ucapin salam dulu Mas ke teman-teman. Oke. Sugeng Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Ami Budaya, salam nasionalis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa melindungi kita semua dari kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Salam Pesero ya. Persatuan dan kerukunan adat budaya. Amin. Mantap. Oke guys, jadi malam ini saya nggak sendirian, saya sama Raden Pasha. Nama lengkapnya Raden Mas Pasha atau gimana sih Mas? Pasha itu saya singkat aja Mas. Pasha itu singkatan berarti ya? Iya, Prabu Sastro. Prabu Sastro, itu nama asli atau nama julukan? Jadi gini, anak saya 9 laki semua, itu saya kasih nama Raden Prabu, Raden Prabu. Jadi bapaknya Prabu gitu loh. Orang-orang guys, anaknya 9 Prabu. nih nyari duitnya harus kenceng guys. Alhamdulillah begitu ada. Gitu ya? Amin, amin. Ada jalannya ada ya? Ada, paling gede ya. udah kerja di bank katanya, atau gimana? Di BCA sambil kuliah di mana itu? Bayangkari. Yang paling besar udah kuliah dan kerja di Bank BCA. Sama kuliah di Bayangkari. Sama di Bayangkari. Sama dia bisnis kayak franchise. Wah mantap guys, anak 9. Berarti kalau udah menikah berapa lama Mas? Ya kurang lebih sekarang usia saya pas 50 Mas. Nggak, menikahnya berapa lama? Ya antara 25 tahun. 25 tahun berarti 2 tahun sekali guys. Bisa. Mantap ya. Anak yang paling kecil umur berapa Mas? Ini dua-duanya pas masih TK Mas. Oh berarti kembar? Ya enggak sih. Jadi yang terakhir ini ada 2 masuk TK? Iya kebetulan. Beruntun? Enggak, kebetulan maaf ya. Setiap orang punya lakon sendiri ya. Oh gitu. Lakon yang jangan lain saya ya. lain dari Tuhan Yang Maha Esa. Lain ibu. Oh siap. siap. Maaf ya. Oh, nggak apa-apa. Bukan kita makanya tak pikir jadi virus lu ya. 9 ini kalau satu ibu luar biasa ya. Oke Mas, kita ini kan malam ini kita cerita-cerita tentang, atau ini ya, kita lagi buat konten tentang apa, penanggalan Jawa atau weton ya? Iya betul. Karena ada hubungannya erat dengan pusaka Nusantara nih. Nah, saya mau tanya nih Mas, Pasha ini apa memang dari kecil menggeluti bidang spiritual atau pekerjaannya apa, atau gimana nih asal muasalnya kok bisa istilahnya ahli di bidang weton-wetonan nih? Jadi mungkin keturunan Mas ya? Keturunan dari Eyang, dari Bapak. Eyang. Oke. Dari Bapak dulu adalah penasihat spiritual, bahkan muridnya ya. Bisa katakan kalau orang agama itu santrinya se-Indonesia. Santrinya se-Indonesia. Bahkan Bapak itu namanya terhormat di Keraton Jogja dulu. Sekarang udah almarhum ya. Cuma dia pensiunan Mas. Oke, pensiunan tentara ya? Iya, pensiunan tentara. Karena kakek dua-duanya tentara, bapak tentara. Oke, siap. Udah meninggal semua. Nah, waktu beliau menjang itu tiap malam Jumat saya selalu yang menyiapkan Mas. Ngikutin. Menyiapkan acaranya. Saya paling rajin ya. Oke. Baik ubur rampe maupun syarat-syarat yang diperkenankan untuk para muridnya itu, untuk menjadi murid baru, digembleng jiwa raganya sama bapak ya. Terus dididik apa namanya, budi pekerti. Nah, itu di Jogja ya Bapak? Waktu itu di mana perguruannya? Waktu kecil saya Padepokannya? pernah, jadi bapak itu freelance Mas. Oke, kemana-mana ngajar gitu ya? Betul. Dan bapak dulu itu malah ini Mas, maaf ya, yang sinau di bapak itu 60% malah Chinese. Oh, oke. Ya, jadi bapak nggak pilih-pilih. Iya. Semenjak dia mau belajar adat budaya yang baik, budi pekerti yang baik, bapak turunkan ilmunya. Gitu. Oke. Jadi nggak pilih-pilih bapak. Jadi diundang kemana-mana, diundang gitu ya? Betul. Dan waktu itu saya kebetulan masih kecil, lama-lama hafal. Lama-lama apa? Iya, hafal sendiri. Dan saya nggak suka baca soalnya Mas. Ya karena otodidak itu lama-lama dari dengar tambah lebih ingat ya. Lebih ingat.
Jadi soal beton saya diajarin ngitung, soal baca tangan Mas ya. Baca garis tangan. Betul, baca fish. Oke. Gitu. Jadi semi ini Mas, psikolog. Ya, ada hubungannya dengan psikolog Betul, juga ya. Dan itu Mas Pasa kulino lah istilahnya. Kulino. Dari ini sampai, nah mulai kapan Mas Pasa itu, wes ini mau tak jalanin nih untuk hidupku ini. Karena kan kita pasti sekolah juga, pasti ini ya. Jadi waktu bapak saya lulus SMA, saya sempat malu waktu itu. Muridnya udah senior, saya belum dibuka wadah ilmu waktu itu ya. Akhirnya saya waktu bapak ngontrak di Pangkalan Juanda, daerah Sedati itu, saya setengah malu Mas, diem-diem. Pak, buka wadah ilmu Pak. Saya malu Pak. Karena anaknya aja belum ada dibuka. Murid. Belum ada murid yang kesini Pak. Gitu Mas. Lama-lama saya diajari hafal. Masalah hitungan weton, hitungan apa namanya? Jadi kalau di Jawa itu ada weton Mas ya. Beton. Ada hari. Hari dihitung Mas. Seperti Senin itu bunga. Ya. Ya tak? Selasa itu kan api. Rabu itu kan daun. Kemis angin. Keris angin. Ya, Jumat air. Sabtu itu bumi Mas. Minggu mega. Minggu langit ya. Angkasa. Ini hampir sama-sama dengan hitungan Cina juga ya? Sama, kalau di Cina saya dulu pernah sempat belajar masalah Hongxi Feng Shui, Qiswa, Jiong itu. Jadi ada hubungan erat juga ya? Betul, karena muridnya bapak kan juga banyak channel. Ya, bahkan jadi kita nggak bisa dulu. Di Jogja itu, sampai diajari di Jawa. Iya. Namanya Om Surya sama Om Amo itu. Akhirnya saya juga hafal. Jadi istilahnya ilmu pengertian Jawa itu juga kolaborasi dari berbagai daerah juga. Mas? Betul. Jadi Jawa, Cina sama Arab tuh erat Mas. Erat ya. Betul. Jadi karena memang Jawa itu kabarnya tempat berkumpulnya berbagai perantauan juga dari seluruh dunia pada zaman itu. Waktu itu Bapak bilang pernah bercerita sama saya bahwa wong Jawa itu nggone budi pekerti, nggone laku. Bapak bilang, nek toto kromo sinau nang Jawa, toto agomo sinau nang Timur Tengah. Ya tak? Toto dunyo di orang Cina, toto negara di Eropa. Dia acak-acak, bicara negara kecil bisa diatur gitu ya. Maaf lo ya. Ini masuk akal. Jadi kita adalah tempatnya Toto Kromo. Toto Kromo ya. Di Jawa ini. Ya, Toto Kromo itu. Makanya orang dibilang orang Jawani gitu ya. Betul, orang Jawa itu penuh dengan tata krama ya. Jadi belajar Jawa itu tidak harus orang Jawa Mas. Iya. Jadi Cina nek Jawa kata apa? Iya, benar. Kalau akhlaknya bagus, baik. Arab nek Jawa kata apa? Ya toh? Orang Ambon, orang Bugis kalau Jawa bukan wong Jawa loh Mas. Iya. Jawa nih. Jadi ini bicara tentang Jawa. Karakter ya. Bicara tentang budi pekerti ya. Watak-watak ya. Ya, budi pekertinya. Mau apa? Benar. Jadi Bapak itu orangnya universal. Dan tutur katanya itu enak. Iya. Jadi pengertiannya sebenarnya yang dibilang dengan budaya Jawa itu bukanlah kesukuan sebenarnya. Bukan kesukuan. Tapi budi pekertinya. Budi pekerti. Ya, bukan mengkultuskan seorang. Bukan memfigurkan seorang Jawanya. Bukan. Tapi perilaku Jawanya. Gitu. Bukan kesukuannya ya. Betul. Tapi perilakunya yang penuh dengan budi pekerti. Penuh dengan adab asor. Gitu ya. Mantap guys. Ini banyak ilmu kita hari ini. Nah Mas, kita bicara tentang weton, hitungan hari ini seberapa pentingnya untuk manusia sekarang ini. Jadi, karena kan ini kan zaman udah berkembang. Dari zaman batu, zaman besi, sekarang zaman teknologi, bentar lagi zaman digital, sekarang zaman digital ya kan? Bentar lagi metaverse. Terus setelah itu ya Bo. Nah ini wetonan ini masih berlaku nggak di era sekarang ini? Jadi kalau orang pada titik limaknya jenuh Mas, itu Mas Rivo ya, itu kan kembali ke titik awal, zaman batu. Bukan, cuma dia bisa dimix, dikombinasi. Contohnya gini, dia zamannya Elvis Presley itu cutbel udah gagal. Udah gagal. You know? Sekarang ada kembali ke cutbel lagi. Ada tren modern. Trennya boleh balik lagi, tapi dikombinasi dengan era yang baru. Era yang baru ya. Sama juga agama, budaya. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Oh, nggak boleh stagnan ya? Nggak boleh stagnan, nggak boleh monoton. Iya. Jadi kita harus tetap gak ono ilmu biyen, orang ono ilmu saiki. Ngono ya. Kan gitu ya. Orang ono luhur ada orang ono kita. Oh. Nggak ada kita semua.
ada jenengan, ada bapak, ya toh, ada Simba, ada Buyut, ada Cicit, Canggan, dan sebagainya sampai Modar. Yang ketujuh loh ya. Udah gantung siwur kan Modar. Oke guys, jadi menurut Mas Pasa ini masih relevan hari ini kita kombinasikan hitungan Jawa, hitungan hari, weton dan sebagainya untuk kehidupan masyarakat sekarang. Betul. Nah sekarang ini bentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi. Abah, Mas dan Mas Pasa untuk bicara tentang hubungannya weton, hitungan hari, kelahiran sama pusaka Mas. Warung Sari, ya lo-nya 13. Kan suatu taman. Taman bunga. Taman gitu bunga. Ya. Dan baru dihitung sama angin. Angin ini dari mana hitungannya? Kamisnya harinya. Oh iya, Kamis itu angin guys. Nah angin itu ya berhubungan dengan apa? Ucapan, latih. Tutur kata. Jadi cocok buat YouTube berarti. Kan ngomong terus kita. Kalau nggak ngomong nggak ada yang nonton ini. Jadi dia tutur katanya tuh luas. Oke. Ya. Iya. Cuma satu. Apa itu Mas? Jangan sekali-kali menyakiti orang. Nah, karena kata-katanya bahaya ini ya. Jagalah hati seorang. Iya. Karena begitu kita ngomong bisa ada yang tersakiti. Jadi orang mulia itu adalah orang yang bisa memuliakan hati orang lain. Oh sip. Bukan sekedar amal, uang dan benar. Benda harta, tapi benar-benar ngayomi ya. Ya betul, latih tadi. Jadi kata-kata ini harus bisa membuat orang itu bisa lebih baik. Betul. Menjaga jadi, perasaan. Kalau angin, biasanya di orang Jawa itu di pamor ya. Pamor. Kembali ke pamor itu belara. Oh, jadi cocoknya angin itu ke belara ya, belara Cineret. Belara Cineret terus. Wah, itu belara Cineret ya Mas Hamdi harus dibeli. Sekarang. Minta 50 juta tapi. Bukannya promosi loh Mas. Minta 50 juta tapi masih mikir-mikir. Apalagi? Temannya bisa dibeli. Ya, apalagi Mas? Terus Sekar Gelaga itu ya. Sekar Gelaga. Wah, itu pamor langka itu. Ya mirip-mirip itu. Jadi biar jenengan itu dikarismai banyak orang. Oke. Ucapan tutur katanya pun dipanuti sebagai suri teladan. Suri teladan ya. Itu contoh loh ya. Oke, benar. Satu aja. Benar. Nanti Jumat lagi kita bahas yang lain lagi. Nah Mas, kalau satu lagi Mas. Pekerjaan apa yang cocok untuk Kamis Legi? Unsurnya angin tadi itu. Jasa. Wah jasa ya. Jasa STNK guys. Tapi saya STNK sekarang online semua Mas. Jangan online jasa enggak? Oh iya bener juga. Biarpun jasa juga tanpa ya? Barang jenengan, barang Mas siapa atau Mas Andi. Benar. Mas, coba Mas tak acarakan Mas. Iya. Jadi cocok jadi calo guys. Kan jasa. Benar. Iya. Betul. Bukannya makler people ya. Iya. Jasa aku kalau bisa jadi Markus lebih penghubung lebih sakti lebih berjasa loh Mas. Penghubung iya benar. Jasanya lebih banyak. Lebih banyak, benar. Jadi jasa itu bisa juga untuk kita mendamaikan gitu. Mendamaikan. Punya si Mas Ham tadi yang lakukan seneng. Ya toh, dia merasa puas, pas yang dicari, jenengan senang. Jangan puas juga. Benar. Maaf ya, dapat laba untuk menafkahi istri. Lain. Wah, ini guys. Keluarga kan gitu ya. Ini satu saran yang sangat bagus. Nanti teman-teman ini ya, tulis ke komen kira-kira mau ditanyakan ini weton hari apa nanti kita akan bahas sedikit lah Mas untuk para subscriber ini ya. Oke Mas, kita lanjut lagi nih Mas. Ini bicara tentang wetonan itu kalau pusaka itu kalau hitungan Jawa ada nggak pantangannya Mas? Jadi misalnya Jumat Legi nggak boleh punya pusaka A, B, C gitu. Sesungguhnya itu sangat kecil. Nggak ada hampir. Bisa dikatakan hanya 2%. 2% aja, jadi hampir nggak ada pantangannya untuk sebuah pusaka. Itu adalah sarana ya. Oke. Jadi manusia itu diciptakan akal, dimengerti untuk berkarya, untuk mewujudkan sarana. Oke. Ya kan, tidak ada bedanya dengan mobil atau sepeda motor, kan sarana. Ya. Jadi nggak ada istilahnya, oh Dika nggak cocok pakai Honda, nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya motor ya? Kalau semuanya dia mau belajar, pasti bisa. Oke. Kata orang Jawa bilang, jeneng sira percaya bakal bisa. Siapapun yang percaya pasti bisa. Ya, jeneng sira temen bakal tinemu. Kalau kamu sungguh-sungguh pasti ketemu. Menemukan. Apa yang kamu cita-citakan. Ya. Apa yang kamu harapkan. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pusaka adalah suatu sarana, secara wetonan itu tidak ada pantangannya. Tidak pantangannya. Ya. Tapi masalahnya adalah kita mau nggak untuk mempunyai kehidupan sesuai dengan filosofi yang ada di pusaka itu. Betul. Kalau kita mempelajari filosofinya itu kan semuanya nasihat baik itu. Betul.
Pak More juga selalu menggambarkan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita mengerti silsilah dapur, kebaikan, menggunakan akan lebih kebaikan, mulia, bermanfaat. Contoh aja, sepeda motor diciptakan untuk kebaikan, Mas. Ya, Untuk mengantar istri ke Ya. kantor, Untuk anak nyari ke sekolah. nafkah. Tapi kalau kita buat makanya begal, mabuk, Ah. merampok, Jadi- jangan salahkan. Jadi digunakan untuk Musibah akan kejahatan, datang gitu ya. akhirnya berbuah ke Betul, kembali ke diri kita pribadi. juga. Kata orang Jawa, panjenengan isun. panjenengan insun. Balik nang panjenengan isun. Iya, benar-benar. Kembali ke pribadi masing-masing. Jadi seperti Perilaku kita itu masing-masing. melempar batu ke air ya. Betul. Pasti ombaknya datang balik ke kita Balik ke lagi. kita lagi. Nah itu guys, jadi tidak ada pantangan, hampir tidak ada pantangan ya untuk pusaka. Bahkan Mas Mas Pasah. Pasah dia, aku masih eling-eling itu loh penyanyi ungu itu loh. Ya itu aja. Prabu Sastro. Prabu Sastro ya. Itu cuman 2% aja atau hampir nggak ada untuk orang itu pantangan terhadap pusaka. Sebenarnya digunakan dengan Jika baik. kita gunakan dengan benar, Betul. secara filosofinya, energinya. Nah Mas, tadi Mas Pasha cerita tentang ada 2 hal itu Mas. Mm-mm. Jadi ciptaan manusia itu adalah sarana. Sarana. Nah, Rumah diciptakan untuk berteduh, Ya. gitu. Untuk apa namanya? Biar jadi surga di rumah, Ya. nggak kepanasan, nggak hujanan. Sama. Dulu sarana orang-orang dulu adalah secara filosofi ya. Itu adalah sarana untuk dulu kan belum kenal teknologi, ya. belum kenal IT. Sarana beliau-beliau dulu itu nih sarana untuk IT dan teknologi. Karena apa? Digerakkan dengan batin. Zaman dulu belum kenal teknologi IT, itu batinnya yang diolah 75%. Ini cuma 25%. Oke, Sekarang jadi terbalik. rosonya yang dibesarkan. Betul. Olah batinnya Olah tadi. batinnya. Dia mau puasa, tirakat dan Ya, sebagainya. untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Betul. Ah, Artinya empu itulah yang bisa bikin Ya. orang tertentu Ya. ya. Orang khususon kata orang kita itu. Dan kerana. Kerana itu karena izinnya. Oke, jadi ada unsur keilahian juga nggak bisa Keilahian. ditinggalkan ya. Sebelum dia menciptakan, pasti dia berimajinasi, berdoa dulu ya, ke Sang Halik, Ya, gitu. Disatukanlah kekuatan mereka dengan alam, ya. gitu. Akhirnya dia hening nang heneng, Hmm. ya. Hmm. Apa yang aku ciptakan? Contohnya untuk raja, Hmm. aku ciptakan yang namanya Nogososro, Nogorojo, karena rakyat anggap itu agamanya Rojo, makanya Nogorojo. Sini sama aja, Hmm. agamanya Sinuwun. Hmm. Untuk apa? Rojo itu biar derajatnya dhuwur, gitu, wibawanya gede, dan ngayomi rakyat. Ya. Supaya nggak ada pemberontakan. Dan kalau Rojo itu derajatnya dhuwur, gitu, wibawanya gede, pasti sugih. Pasti suki. Nggak ada Rojo gak sugih. Gaji tertinggi di pemerintahan presiden, Iya. bukan raja. Benar. Jadi ada ini ya, ada timbal baliknya ya. Betul. Jadi kalau direalitakan, itu istimewa. Ya. Sangat istimewa banget itu loh. Mantap guys. Jadi ini pelajaran yang berharga buat teman-teman bahwa pusaka itu adalah satu sarana yang membantu kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Betul. Baik itu pusaka sebagai senjata pada zaman itu juga dipakai untuk perlindungan, melindungi keluarganya, melindungi daerahnya, tapi juga secara fungsi spiritualnya Untuk ketenangan batin. ada ketenangan batin, rasa aman, ada juga rasa keyakinan untuk mencari suatu nafkah, untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Rasa perlindungan. Perlindungan. Nah, itu tercampur di dalam satu pusaka yang mana orang zaman sekarang masih mempercayai bahwa pusaka itu bisa membantu dalam kehidupan orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu sebagai sarananya. Sarananya. Tapi yang nggak bisa ditinggalkan adalah yang ada yang hubungannya dengan sang Kalik itu kan. Sang Halik. Yang mana itu kan anugerah Betul. yang akan memberikan kepada orang yang mencari sungguh-sungguh. Yang menciptakan Nah, kayak seperti gitu. empu itu tadi ya. Gitu ya. Dia minta petunjuk yang Maha Kuasa. Akhirnya dipadukan dengan terwujudlah alam. itu. Nah, dia berimajinasi. Hening nang heneng, gembleng nang gembleng kata orang Jawa ya. Ya. Akhirnya keluarlah imajinasi, inspirasi, itu. Oke. Terciptalah pusaka Oke. tadi. Nah Mas, untuk kita bisa menggunakan pusaka itu ada hari wetonnya nggak? Maksudnya hari-hari tertentu untuk kita meditasi menggunakan pusaka itu di dalam doa
untuk mencapai tujuan kita. Oke, kita di studio ini kita nggak punya layar, jadi kita nggak bisa jawabin pertanyaan teman-teman ya Mas ya. Iya. Karena kita nggak ada layarnya. Tapi lain kali kita akan buat satu sesi khusus untuk teman-teman bisa tanya wetonnya apa, hitungannya apa, cocok kris apa gitu ya Mas ya. Tadi setuju nggak nih teman-teman untuk Mas Pasa. Ungu, Mas Pasa untuk ini nih, untuk apa tampil lagi Kamis depan nih. Kita pengen tanya-tanya yang lain-lain lagi Mas ya. Ya, saya juga sangat terhormat ya diundang sini di penampilan perdana di Studio 10. Pas malam Jumatin pagi ini jumlahnya 10. Jumat pagi ini bagus nggak nih hitungan ini? Jadi kalau di Jawa itu kesempurnaan manusia. Kesempurnaannya manusia jadi Nang Jawa itu bolongan songo. Bolongan songo. Songo nek ora ana siji ra urip. Gitu? Ah. Di mana letak satu itu? Di hawa. Hawa. Nafas, sukma, nyawa itu, Mas. Ada yang bilang yang ke-10 itu yang di ubun-ubun, bukan? Bisa. Bisa jadi. Karena ya? apa? Nyawa itu waktu bayi itu kan masih gembu. Masih gembu itu katanya. Karena ada hawa tadi. Ya. Gitu? Ya. Kita nyebut hu, Allah. Allahu ya, hurip kalau orang Hurip. Jawa. Nah. Gitu, Mas. Jadi itu sangat dalam sekali guys Filosofi maknanya. Jawa nih ya. Iya. Bahwa setiap napas itu adalah doa ya Mas ya. Doa, betul. Kita menarik berkat dan kita menghembuskan berkat juga. Betul. Untuk yang lain. Nah guys, jadi kita mungkin ini sesi kita yang terakhir untuk ini Mas, mengulik-ulik tentang weton. Tapi saya mau tanya nih satu Mas. Ya. Untuk kita teman-teman ini kan banyak nih teman-teman yang lain juga, saya suka secara pribadi percaya bahwa pusaka itu bisa menjadi penguat di dalam doa kita. Ya. Jadi istilahnya energi pusaka itu ketika kita ambil di dalam hening, mengalir di dalam tubuh kita dan kita fokuskan kepada sesuatu di dalam doa itu menambah kekuatan dari tujuan yang kita mau capai. Nah, apakah ada hari-hari tertentu yang sangat bagus untuk di dalam hening itu? Makanya tadi saya balik ya, Ya, waktu di cut tadi ya. Tadi pertanyaan ini tadi ya. Saya balik. Jangan punya contoh sepeda motor aja. Ya. Gitu. Ada nggak hari-hari tertentu jangan ganti oli? Oh ada dong. Ada nggak jangan Kalau hari udah tertentu waktunya harus waktu diganti. Tune up. Iya. Sama dengan pusaka. Gitu juga ya. Jadi hari apa tertentu kita bisa ngeritualin? Kalau di Jawa ya, Ya. kita jamasin, Ya. kita pasang borampe Oke. sebagai sarana untuk mohon keheningan sama Keheningan. Tuhan, Ya. untuk menyatukan dengan unsur besi tadi, Oke. menjadikan doyo upoyo Jawa. Nah itu hari global atau misalnya kita bicara hari suro misalnya, atau setiap pusaka punya hari tersendiri atau setiap wetonan atau setiap tanggalan manusia ini punya hari tertentu. Misalnya ini wetonku nih aku harus puasa nih, atau weton saya biasa kalau dari yang dulu saya belajar itu setiap weton itu kamu hening lah, kamu puasa. Betul. Untuk kita menyatu dengan energi kita atau saudara kembar kita gitu. Betul. Jadi kalau di Jawa puasa weton itu puasa 24 jam, Mas. Puasa weton adalah pusaka 24 jam. Jadi misalnya Ngebleng atau orang Jawa itu ngebleng. Jadi sehari. misalnya saya adalah Kamis Legi ya. Kamis Legi. Pada waktu hari Kamis Legi itu adalah hari di mana saya prihatin. Waktu Rabunya, Mas. Rabunya malah Rabu hari jam 4 ke atas udah Oke. mulai. Oh, Rabu jam 4 ke atas sampai Kamis jam 4. Jam 4 sore lagi, Mas. Oke. Jadi dengan tanda itu jangan lahir merdeka di gua garbonya ibu. Ya. Jangan kasih tanda aja di kamar, entah itu bunga Ya, telon. bunga telur kasih air Ya. direndam atau air putih atau air kelapa hijau terserah. Ya. Itu kan pertanda jangan merdeka. Petanda Waktu kelahiran. dilahirkan, Ya. biar selamat Ya. merdeka gitu ya. Perjuangan ibu mengeluarkan sampai jenengan dibelain sehat selamat anak Ya. kelak. Pertarungan nyawa lah Betul. istilahnya. Sama dengan pusaka tadi. Jadi kalau kita ambil global, khususnya itu suro. Suro. Itu globalnya. Secara tradisi Jawa ya. Nah, itu Kalau di global. Bali di Tumpak Landep. Tumpak landep, Nah, gitu. beda-beda Tapi lagi. kalau untuk pribadi kita pribadi, Ya. bisa kita globalkan kita hidup di Jawa Timur. Ya. Jawa Timur tuh hari khususnya itu apa? Jumat Legi. Jumat lagi. Mataram, Jawa Tengah itu Jumat Kliwon. Oh gitu. Pajajaran, Jawa Barat itu Jumat Wage. Jadi Itu dia siapa yang nentuin?
Memang udah pakemnya dulu, ganasnya dulu. Oh, oke. Jadi pakemnya leluhur kita dulu. Gitu, oh iya iya. Jenengan hidup di Jawa Timur. Ambillah Jumat Legi. Landasannya Mojopahit ya, ambil Jumat Legi. Jumat Leginya. Itu kalau secara umum kerajaan ya, pakemnya kerajaan-kerajaan. Hanya pribadi, monggo dibetonin jenengan. Ntar tinggal diminyak itu, kasih kembang telonto, gitu. Yeah. Tapi kalau di Jawa mas, kalau untuk ubur rampe gitu ya, itu harus pakai daun. Ada daunnya. Jadi daun inilah pisang. Pisang, nggak boleh pakai kresek. Ya. Ya. Nah itu jangan kresek, jangan oper ke piring, nggak masalah. Untuk menghormati empu gitu aja. Seperti kita kemerdekaan 45 ya, 1945 kan nggak boleh bendera dikecek-kecek. Ya, jadi itu suatu bentuk penghargaan kita terhadap leluhur ya. Jadi kalau kita aja datang ke kantor pemerintahan kita harus pakai celana panjang. Coba pakai celana pendek itu ya kan? Ada tata keramanya guys. Jadi ada etika. Etikanya. Nah itulah yang dinamakan Jawani. Tatanan. Tatanannya kan. Kalau kita mengerti tatanannya, jadi berkat itu tidak disangka-sangka datang gitu kan. Dan setelah kita menerapkan tatanan, pasti tuntunan jenengan akan baik budi pekertinya. Gitu. Jadi ada tatanan, ada tuntunan. Ada tatanan, ada tuntunan. Gitu. Mantap ini guys. Jadi teman-teman jangan ragu untuk kita ambil waktu weton untuk kita hening ya. Jadi 1 jam 4 sore ya. Sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore ini ya ngebleng kita namanya. Kalau bisa puasa ngebleng, kalau enggak apa Mas? Ya, alternatif lain. Cukup penghormatan tadi, kasih tanda. Kan tanda Mas ya. Doa banyak ya. Hening ya. Batu bunga telon dan sebagainya. Mantap. Jadi pusaka itu penuh dengan makna ya Mas ya. Makna. Dan cara kita untuk memperlakukan pusaka pun punya makna tersendiri. Betul, seperti kita merawat sepeda motor. Iya. Cara kita merawatnya. Pelerno, nggak dicuci, ya lama-lama berkarat. Iya, benar. Nah itu guys, mari kita terus merawat pusaka dengan adat kita masing-masing ya Mas ya. Karena yang penonton kita ini ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Kalimantan, ada yang lagi di Jepang sekarang ya. Jadi seluruh dunia nih nonton kita, tapi pasti di tanah kelahiran kamu punya suatu adat budaya. Mari kita kembali ke adat itu karena adat itu mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Mas kasih pesan-pesan dong buat teman-teman Mas. Salam rahayu untuk kita semua. Pesan saya, marilah kita mencintai itu hasil karya yang sangat agung yaitu leluhur kita, para empu dan resi. Kita sangat-sangat untuk bisa melestarikan saja, kita udah sangat mulia di mata mereka ya. Semoga empu kita sebagai panutan ucap dan perilaku kita sebagai manusia yang punya budi pekerti dan tata krama yang agung. Mantap. Amin.